Tapi memang banyak poin-poin yang sudah diketahui oleh pemerintah daerah bahwa itu tidak satu dari dua dan dan nanti akan disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi atau poin yang akan disampaikan dalam Kongres. Nantinya saya serahkan pada Pak. Ya, mungkin ada 3 poin saya coba satu sudah sampaikan kepada Kongres bahwa biru ganda ini sudah terpaparan dan ini semua menjadi tentu tema atau target yang kita akan minggu dari sana dan insya Allah kita akan bikin event daerah untuk memastikan teman-teman semua menjadi bagian daripada perubahan masing-masing ini pada acara besar. Yang kedua yang akan menekankan juga banyak sekali komersialisasi dalam membangun sepak bola dan mungkin kita membangun sepak bola dan kita sampaikan bagaimana untuk PSSI sendiri sekarang sudah mulai berpikir untuk membentuk sebuah PT ini akan menjadi memperhatikan daripada aset-aset yang ada dari sisi internasional. Karena kalau kita kemarin kesalahan dari Jepang sendiri, pemasukan dari PSSI Jepang setahun hampir 200 juta US. Akhirnya nasionalnya itu. Nah, bila kita mencontoh bagaimana kita punya diskusi yang bisa mendorong pemasukan yang bisa PSSI sehingga pembinaan secara menyeluruh di pusat daerah tidak bisa dilaksanakan. Dan juga kita akan membentuk sebuah yayasan, di mana yayasan ini untuk membantu individu-individu kepala sepak bola seperti Dr. Mega ataupun yang lain. Dan ini yang kita harapkan juga menjadi sebuah proses ke depan kami bahwa kami peduli oleh pahlawan-pahlawan yang sudah berkorban untuk sepak bola. Yang terakhir tadi kita sampaikan target jangka pendek menengah untuk tim nasional kita. Kita tahu tahun ini kita ada beberapa pertandingan AFC, tapi kita juga tuan rumah untuk U23 AFC dan juga AFC Under 19 perempuan dan juga beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Kita harus bersama dengan serius dengan untuk atlet-atlet yang terkait. Khususnya untuk Asian Games, tadi kita sudah sampaikan akan bermain di series supaya mereka menambah tentu yang istilahnya pengalaman tanding yang tinggi supaya mereka menjadi kuat daripada nanti nasional. Oke, itu saya sampaikan. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang lain. Sangat jelas. Oke, baik. Suaranya udah jelas ini barusan. Iya. Jadi pulang lagi. Mic-nya mungkin boleh di meja gitu. Mic-nya boleh taruh di situ. Iya. Mic TV itu boleh ke mic kita aja. Iya. Oh, dari tadi. Jadi pulang lagi. Aja. Iya. Monggo. Aman. Nggak nyampe. Ini udah video agak maju dikit, kabelnya pendek ini ya. Sedikit. Kabelnya pendek. Pulang dari mana? Ini sedikit. Ya, nomor satu bahwa kita tadi kongres berjalan dengan baik dan lancar, di mana ada komitmen bersama dengan peta biru yang sudah dipaparkan kepada FIFA. Itu kita bisa implementasikan tidak hanya di pusat tetapi ke daerah juga. Itu kita harapkan. Kenapa kita sampaikan kita ingin ini menjadi sebuah tradisi membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena tentu sebagai bangsa besar tidak mungkin kita itu selalu menciptakan euforia. Jadi tiba-tiba kaget juaranya, nggak bisa. Karena itu kita benar-benar harus benar-benar presisi, fokus di mana-mana target yang kita akan kawal. Yang kedua tentu membangun sepak bola tidak mungkin tanpa tadi sumber pendanaan yang baik. Karena itu kita juga mendorong baik Asprof, Liga, kami juga di PSSI untuk mulai mengembangkan komersialisasi daripada sepak bola itu sendiri tanpa meninggalkan pembinaan yang salah. Seperti yang kemarin saya dan Pak Waketum dan Ibu Waketum waktu kita studi banding ke Jepang, itu pendapatan PSSI Jepang itu hampir $200 juta.
mana mayoritas ya dari timnas, apakah bertanding, apakah hak siar dan lain. Nah tentu dengan prestasi yang baik. Bahkan kita melihat bagaimana mereka membangun training camp seharga 100 juta dolar. Kita lihat. Nah, itulah kenapa kita juga akan membangun training camp di Kota Baru hasil bantuan daripada dana FIFA. Nah disinilah yang kita lihat bahwa kita harus dorong, karena itu kita juga mulai membentuk yang namanya PT di bawah PSSI yang dimiliki oleh 95% oleh PSSI, 5%-nya yayasan. Nah yayasan ini tadi representatif untuk kita juga bisa membantu ya para pemain nasional kita atau pahlawan yang memang ya dengan situasi pribadi masing-masing ada kondisi yang memang harus diperbaiki. Seperti contoh beberapa kasus pemain nasional kita yang terpuruk kondisinya seperti Kurnia Mega. Nah, ini yang kita coba perbaiki. Selain juga PT ini benar-benar tadi sudah disampaikan kita ada target pendapatan 266 miliar. Kita tahu bisa berhasil atau enggak, dan kita audit kan di akhir tahun kita lihat. Yang terakhir tentu tadi bagaimana kita fokus mempersiapkan tim nasional kita di tahun ini. Ini ada Asian Games, tetap kita putuskan tim SEA Games yang pergi ya, supaya persiapan mereka, karena kita ingin core daripada tim nasional kita itu U20 dan U23 yang memang sekarang sudah punya platform kuat. Lalu juga kita menjadi tuan rumah U23 AFC bersama Tajikistan dan China Taipei itu di bulan September Uzbekistan itu bulan September. Nah ini juga dari core tim yang ada juga. Selain kita menyiapkan tim senior yang untuk bertanding dengan Palestina tanggal 14 Juni dan Argentina 19 Juni, dan juga untuk persiapan kualifikasi World Cup 2026 yang akan bermain pada bulan Oktober. Baik, ya, ada yang bertanya? Ya. Tiket. Terima kasih dulu Pak. Tadi Pak Bawa sampaikan bahwa saya lihat dari RRI. Tadi pertanyaannya terkait dengan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang untuk sepak bola timnas putri. Apakah kerjasama ini hanya PSSI dengan Federasi Jepang ataukah ada keterlibatan dari KSBW juga yang akan dilibatkan? Kemudian terkait dengan akuntan independen ini dimasukkan ke dalam salah satu agenda dalam kongres, apakah ini berarti akuntan ini akan bekerja dalam sampai beberapa waktu ke depan atau dalam waktu panjang atau seperti apa? Ya kita ingin yang namanya pembukaan PSSI transparan supaya bisa dipertanggungjawabkan, karena kan kayak tadi kita juga ingin memberikan kontribusi kepada daerah. Tadi kita sudah sampaikan daerah-daerah akan kita bantu kurang lebih hampir 300 juta. Nah, ini salah. Kalau ini bisa meningkat itu lebih bagus juga. Nah tetapi pembukaannya mesti benar dan sehat. Makanya dengan adanya Senjang yang sekarang sedang melakukan investigasi audit dan juga perapihan buku ini supaya ke depan kita punya buku yang baik. Dan tentu kita tadi sudah berani menyampaikan target revenue tahun ini 266 miliar. Ini yang tentu bagaimana kita bisa mulai juga menyehatkan diri kita. Dan untuk kerjasama sama Jepang tadi kita sampaikan salah satunya ya dengan perwasitan. Ya, nanti instruktur wasit dari Jepang akan ada di Indonesia mendampingi daripada perbaikan perwasitan di Indonesia, salah satu melalui liga. Dan insya Allah minggu depan sudah ada meetingnya dengan saya, Imam Bisa, Senin kita sudah meetingkan, sehingga benar-benar keseriusan ini terjadi. Dan juga kita belajar dari Jepang juga mengenai tim nasional perempuan, karena mereka kan juara dunia, juara U20, U17 tim nasional perempuan, makanya kita mau mengambil pelatih dari Jepang. Untuk Jerman kita akan berangkat, saya Pak Ketum dan Bu Bisa, Pak Zainuddin Abu Bisa itu insya Allah di pertengahan Juni, yang tidak lain ke Frankfurt nanti rencananya ada pertandingannya. Untuk kerjasama dengan mereka pasal direktur teknik, supaya direktur teknik kita benar-benar independen, sehingga ketika mereview semua pelatih juga secara independen. Nah kita pilih Jerman karena memang kemarin kita baru saja melakukan bilateral meeting dengan Jerman waktu ada perjalanan saya dengan Bapak Presiden waktu Hannover Messe. Lalu juga dengan Jerman kita melihat ini potensi karena banyak sekali pemain Asia itu bermain di Liga Jerman. Nah inilah kenapa kita ingin membuat jendela kesempatan pemain tim nasional muda kita berlatih di Jerman. Nah supaya tadi punya kesempatan mereka juga bisa menuju Eropa. Ini target baru pintu-pintu. Ya. Yang pertama terkait kongres hari ini, apakah kemarin sudah dilantik, apakah di kongres hari ini sudah ada komite-komite yang ditetapkan, misalnya komite wasit, judisial dan sebagainya macamnya. Yang kedua terkait dengan blueprint, Pak, kan blueprint ini pernah bawa ke FIFA yang akhirnya kita sempat disebut tidak jadi sanksi karena blueprint ini meyakinkan, mungkin bisa dijelaskan
apa yang menjadi titik berat dari blueprint ini sehingga FIFA sangat yakin bisa berjalan? Ya tentu FIFA melihat keseriusan Indonesia, di mana salah satunya pemerintah punya komitmen merenovasi 22 stadion yang ada di Indonesia dengan nilai 1,9 triliun. Ini luar biasa. Dan itu merupakan infrastruktur yang penting untuk tim nasional Liga 1, 2, dan 3. Kalau tidak punya, nggak mungkin infrastrukturnya. Apalagi kita akan menggunakan VAR tahun ini. Ya kan ini insya Allah VAR di bulan Februari akan mulai di Liga 1. Jadi tidak mungkin kalau infrastrukturnya tidak ada. Nah ini yang kita salah satu. Lalu juga FIFA melihat bagaimana blueprint ini sangat serius dan ada target-target. Dan memang itu yang diapresiasi, dan FIFA waktu itu menyatakan ini salah satu blueprint terbaik yang mereka punya. Nah ini yang mungkin membuat confidence. Tapi kan kalau cuma tulis-tulis aja biasa gitu. Makanya hari ini di Kongres, kenapa kita ingin memastikan itu menyeluruh dari pusat dan daerah mempunyai blueprint yang sama. Nah disitulah kita akan bikin classroom, coaching room untuk supaya tadi pendampingan Asprof dan klub-klub bisa disini. Tadi pertanyaan lain? Komite-komite yang ditetapkan. Komite kita sudah bahas, insya Allah 1 hari. Cukup ya? Ya, siap. Tadi saya mau nanya soal Kongres itu udah kayaknya sudah semua melawan terkait dengan FIFA Match Day, Pak. Ini sudah confirm Palestina Argentina. Kalau khusus Argentina ini kan ada 4 pemain naturalisasi kita yang rencananya akan juga dibuka nanti Pak bisa kita mendapatnya soal itu Pak. Kemudian juga soal race tiket, jadi kayak harganya berapa sih Pak? Kalau misalnya dimulai dengan play itu kan ada race Pak dari kategori 1 festival dan lain-lain. Kira-kira kalau Argentina nanti race ya Pak, race yang pasti kan besok. Makasih ya Pak. Ya besok kita akan ada press conference mengenai tiketing. Kalau nggak salah jam 4 atau jam 5. Jam 16.30 nanti ada pengumuman, nanti kita sabar aja. Kemarin di hari Sabtu Minggu kan kita sudah bicara dengan beberapa tiketing company supaya bisa jangan sampai bermasalah dengan hari, karena ini kan saya rasa sebuah pertandingan ditunggu untuk musim lain. Jadi insya Allah tiket besok dulu. Lalu untuk yang lain kan Naturalisasi itu Pak, yang kemarin kan baru selesai. Ya, saya rasa gini, kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya pertandingan FIFA Match Day. Palestina bukan tim yang tidak bagus. Jadi kalau kita bertanding sama Palestina hasilnya tidak bagus, kita juga akan turun lagi ranking. Nah, sama Argentina pun tentu ya kita ada target-target. Paling berarti tentu ya kita ingin ya ini Argentina juara dunia loh. Tapi ya kita harus memberikan tim yang terbaik. Karena kenapa? Ini bagian kita membangun mental tim nasional. Dan kita rencanakan dari 8 FIFA Match Day setiap tahun nanti selain 7 yang mencari ranking, tapi 1 juga untuk menaikkan tadi mental seperti Argentina tahun ini. Kita juga lagi melihat window di bulan September itu kan tanggal 6-12 September itu ada pertandingan U23 sebagai tuan rumah. Tetapi seperti slotnya itu kita bisa ambil lagi buat FIFA Match Day. Kita lagi cari lawan dulu. Nah, ini kita mendorong tadi agresivitas tim nasional kita bermain. Akhir, Pak, di pembahasannya apa yang dibahas tentang bahan pelaksanaan juga wanita, ekonomi dan kompromi lainnya di bawah? saya rasa untuk detail Liga 1 silakan tanya ke Liga 1. Dan di Liga 1 tahun ini mereka juga sudah kita targetkan Pro Elite Academy semua ada, termasuk FAN. Silakan wawancara. Ya. Baik teman-teman, terima kasih di wanita. Oh, kalau buat Liga 2 dan 3 itu bulan September. Untuk turnamen nanti kita akan di bulan Juli Agustus. Liga wanita kita akan dorong juga. Tapi kita Liga wanita ini kita fokus tim nasionalnya dulu. Jadi tim nasionalnya datang dulu baru kita mulai. Pak Erick Thohir, kalau Liga 2 gimana Pak? Operatornya gimana Pak? Tetap di Liga 1. Tetap LIB berarti? Ya, ini sementara kita lihat tahun depan lagi. Baik, terima kasih.